Halo teman-teman, kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan sebuah video presentasi mengenai menyusun teks artikel ilmiah. Sebelumnya kami sudah menyiapkan 5 poin-poin dalam menyusun teks artikel ilmiah ini. Dari pengertian, cara mengevaluasi, menulis artikel, dan persiapan penulisan hingga judulnya. Masing-masing akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok kami. Dari poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, mengevaluasi, dan merekonstruksi teks artikel ilmiah. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa mengevaluasi memiliki kata dasar, yaitu evaluasi yang artinya penilaian. Jadi, pengertian mengevaluasi adalah memberi penilaian. Selanjutnya, pengertian dari merekonstruksi juga memiliki kata dasar, yaitu rekonstruksi, yang berarti penyusunan kembali. Jadi, pengertiannya adalah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang awalnya tidak benar menjadi benar. Terakhir, pengertian dari artikel ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, artikel adalah suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan, sebuah berita, dan lain-lain. Sedangkan ilmiah adalah ilmu pengetahuan. Jadi kita simpulkan bahwa pengertian dari mengevaluasi dan merekonstruksi teks artikel ilmiah adalah memberi penilaian dan penyusunan ulang suatu karya ilmu pengetahuan. Cara mengevaluasi teks ilmiah ada 3, yaitu 1. Harus membaca teks secara aktif dan teliti. Di sini kita harus berulang-ulang membaca dan meneliti sebuah teks artikel ilmiah itu. Yang kedua, mengevaluasi teks. Ada 6 poin. Yang pertama, menentukan kualitas abstrak dan pendahuluan penelitian. Yang kedua, evaluasi daftar referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan penulis. Yang ketiga, nilai penelitian yang digunakan penulis. Yang keempat, perhatikan cara penulis menampilkan data dan hasil penelitiannya. Dalam hal ini kita perhatikan apakah tabel dan gambar yang ditampilkan penulis berguna atau mengganggu. Yang kelima, evaluasi bukti dan analisis non-saintifik yang diberikan penulis. Yang keenam, nilai gaya penulis artikel. Maksudnya, meski artikel ditujukan untuk audiens yang spesifik, gaya penulisannya tetap harus jelas, lugas, dan tepat. Yang ketiga, membuat ulasan. Ada 3 poin. Yang pertama, membuat kerangka ulasan. Yang kedua, menyusun ulasan. Yang ketiga, merevisi ulasan sebelum dipublikasikan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh rekan saya, Samuel Jeffrey. Menulis artikel ilmiah berdasarkan permintaan. Adapun komponen penting menurut saya dalam penulisan artikel ini sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang berdasarkan tulisan dan seluruh isi karangan yang dibuat. Dan tentunya topik pada karangan artikel haruslah sesuai dengan topik yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Yang kedua itu tujuan. Tujuan penulisan dapat memudahkan kita dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Yang ketiga, data. Karena artikel ilmiah merupakan karya tulis yang tergolong dalam argumentasi, maka kita perlu memperluas informasi data dan fakta dari topik yang disajikan untuk mendapatkan hasil karya ilmiah tulis yang dapat meyakinkan pembaca. Selanjutnya, persiapan penulisan artikel sesuai permintaan. Sebagai proses kreatif, menulis artikel dibagi dalam 3 tahap. Tahap yang pertama itu persiapan. Pada tahap ini, kita harus menyiapkan beberapa hal, antara lain aspek administratif, aspek teknis, aspek akademis, aspek psikologis. Keempat aspek itu merupakan persyaratan elementer yang wajib ditempuh dan dipatuhi oleh para calon penulis dan penulis pemula. Yang kedua, tahap pelaksanaan penulisan. Pada tahap pelaksanaan penulisan,
kita harus memusatkan perhatian hanya pada tulisan dan menghindari gangguan yang bisa membatalkan kreativitas kita. Tahap perbaikan materi tulisan atau dalam kurung penyuntingan. Pada tahap ini, kita harus membaca, memperhatikan, mengkoreksi, serta melakukan revisi terhadap beberapa hal yang menyangkut aspek teknis dan aspek substansi atau isi materi. Antara lain meliputi judul, intro, komposisi, akurasi, dan relevansi data, ejaan dan istilah-istilah teknis, serta kata serapan yang dipakai, gramatika, bobot dan substansi materi, asumsi dampak yang diharapkan dari media dan khalayak pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai judul artikel. Memiliki judul dalam penulisan artikel memerlukan kejelian atau ketelitian yang khusus. Judul artikel tersebut sangatlah penting dalam menentukannya, sebab di antara judul dengan isi tulisan diibaratkan seperti pelita dengan minyaknya. Nah, judul yang sesuai dengan isinya menarik redaktur surat kabar untuk memuatnya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa pertimbangan untuk menentukan judul artikel tersebut. Yang pertama yaitu belum dipakai oleh orang lain, yang kedua yaitu memiliki hubungan, dan yang ketiga yaitu memiliki daya pikat. Nah, yang pertama yaitu belum dipakai oleh penulis. Maksudnya di sini yaitu membuat judul yang sama dengan penulis lain meskipun isinya berbeda dapat mengundang kecurigaan si pembaca ataupun orang yang memiliki judul tersebut. Oleh sebab itu kita harus membuat judul baru dan belum dipakai oleh penulis yang lainnya. Yang kedua yaitu memiliki hubungan. Memiliki hubungan di sini maksudnya yaitu judul dengan isi memiliki hubungan yang jelas dalam karya non-fiksi. Judul mencerminkan isi dari sebuah tulisan tersebut. Yang terakhir yaitu memiliki daya pikat, di mana mempunyai tulisan yang baik dan bermutu, maupun dalam teknik pengelolaan suatu masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Kiranya bisa dimaklumi. Jikalau ada pertanyaan, silakan bertanya.